Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Astifah dengan NIM 857972032 UP BCJ Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum ekosistem darat. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami yaitu hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahannya yang harus kita siapkan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju komponen ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang di hutan antara lain 1. Cahayanya cukup, suhu mencapai 30 derajat, tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, dan airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon aren, yang kedua ada pohon sengon, yang ketiga ada pohon mahoni, yang keempat ada pohon kelapa, kemudian ada pohon cengkeh. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Untuk yang pertama, ada hewan bunglon. Kemudian ada kadal, ada kupu-kupu, ada laba-laba, dan juga ada semut. Hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik beserta kondisinya yang di kebun antara lain 1. Cahaya terlihat terik, suhu mencapai 29 derajat, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, airnya cukup. Adapun komponen biotik pada kebun ada pohon singkong, ada pohon pisang, kemudian ada rumput, ada pohon bunga sepatu, kemudian ada pohon pilisidi. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan di kebun. Yang pertama ada lebah, kemudian ada capung, ada ulat bulu, ada kepik, dan juga ada kupu-kupu. Tumbuhan dan hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus hidup dan berkembang biak.
Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen abiotik dan biotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.